Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Diva dalam pembelajaran adab. Hari ini kita akan membahas mengenai hikmah wudhu menggunakan adab. Kita bahas bersama-sama ya. Hikmah wudhu menggunakan adab. Ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki wajah yang bercahaya kelak di akhirat. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Nah teman-teman, hikmah wudhu itu sama saja dengan manfaat kita berwudhu. Dengan kita berwudhu menggunakan adab, insya Allah kita akan memiliki wajah yang bercahaya. Bukan hanya tampan, bukan hanya cantik, tetapi wajah kita bercahaya. Percuma saja jika teman-teman memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan, tetapi jika wajahnya tidak bercahaya karena air wudhu. Dengan menggunakan air wudhu, insya Allah muka kita akan lebih bercahaya dan bersinar. Seperti itu. Yang kedua, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika teman-teman sedang berwudu, lalu teman-teman berkumur-kumur, lalu membuang airnya, insya Allah dosa-dosa yang dikeluarkan oleh mulut kita secara tidak langsung, perbicaraan atau omongan-omongan kita yang keluar dan menyakiti orang lain, insya Allah akan terhapuskan. Lalu ketika kita membasuh tangan kita ketika berwudu sesuai dengan adabnya, insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa yang sudah tangan kita lakukan secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Wallahu alam, tapi kita hanya bisa berusaha, semoga kita dapat diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Teman-teman mau tidak? Teman-teman itu memiliki derajat yang tinggi. Ketika teman-teman berwudu, teman-teman memiliki pahala. Dan ketika teman-teman tidak berwudu, teman-teman tidak memiliki pahala. Itu adalah perbedaannya. Ketika teman-teman sering berwudu, insya Allah akan terus mendapatkan pahala dan terus menaikkan derajat diri teman-teman. Ketika teman-teman sudah dapat derajat yang tinggi, insya Allah teman-teman akan membantu orang tua teman-teman kelak di akhirat nanti. Yang keempat, memasuki surga melalui pintu mana saja, Masya Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan doa sesudah berwudu, akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Teman-teman masih ingat tidak doa setelah wudu bagaimana? Coba teman-teman praktekkan ketika sudah berwudu ya. Nah teman-teman ingin masuk surga tidak? Tentunya kita semua ingin masuk surga bersama keluarga kita. Lalu Allah memberikan jalan yang mudah untuk kita memasuki surga melalui pintu mana saja dengan cara kita berwudu. Kita sempurnakan wudu kita. Kita sesuaikan wudu kita sesuai dengan adab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu yang kelima, air bekas wudu dapat dipakai sebagai obat.
sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, "Ya Rasulullah, keponakanku sakit." Seorang sahabat berbicara kepada Rasulullah. Maka beliau mengusap kepalaku, kemudian beliau mendoakan keberkahan bagiku. Sesudah itu beliau berwudu, lalu kuminum sisa air wudunya. Nah, Bu Diva punya beberapa informasi mengenai manfaat air wudu untuk kesehatan. Yang pertama, mengeluarkan racun dari dalam darah melalui air yang mengalir dari kulit. Tentunya ketika kita sedang berwudu, air tersebut akan mengalir ke kulit kita. Kita akan membasuh tubuh kita, sehingga kita pun secara tidak langsung mengusap, membasuh kulit kita. Ketika air tersebut mengalir pada kulit, insya Allah air tersebut akan mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita melalui kulit. Lalu yang kedua, menenangkan otot-otot setelah seharian beraktivitas. Secara tidak langsung ketika teman-teman berwudu, teman-teman sedang memijat tubuh teman-teman ketika mengusap wajah. Pastinya teman-teman tidak menamparkan airnya ke muka, betul tidak? Pastinya teman-teman mengusapkan wajahnya dengan kedua tangan, lalu kepada tangan dan kepada anggota tubuh lainnya. Itu adalah secara tidak langsung kita sedang memijat dan menenangkan otot-otot setelah seharian beraktivitas. Lalu yang ketiga, membuang kotoran pada bulu hidung yang dapat mengganggu ketika bernafas. Ketika teman-teman menghirup air dan membasuh hidungnya ketika berwudu, sesuai dengan adabnya, insya Allah kotoran-kotoran pada bulu hidung itu akan hilang, sehingga kita akan lancar bernafasnya. Ketika ada kotoran hidung yang menempel di bulu-bulu hidung, itu akan mengganggu kita untuk bernafas, teman-teman. Sehingga ketika kita lebih sering untuk berwudu, insya Allah kita akan bernafas secara lancar, tidak ada halangan, tidak ada kotoran yang menghalangi hidung-hidung. Lalu yang keempat, menstimulus syaraf-syaraf pusat pada tubuh. Yang kelima, mencegah sakit gigi dan gusi karena berkumur-kumur. Nah, teman-teman ketika berwudu pastinya berkumur-kumur kan? Nah, berkumur-kumur itu tidak hanya setelah makan, tidak hanya ketika gosok gigi. Untuk menambah volume atau keseringan kita berkumur-kumur, yaitu dengan berwudu, teman-teman. Insya Allah kotoran-kotoran di dalam mulut kita atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita akan hilang bersamanya dengan air yang kita buang ketika sedang berwudu. Lalu yang ke-6, membasahi anggota tubuh dengan berwudu dapat menormalkan detak jantung. Nah, teman-teman, kita itu hidup dengan detak jantung yang terus berdetak setiap detiknya. Ketika dia berdetak melambat, itu akan berbahaya. Sama dengan ketika detak jantung kita semakin cepat, itu juga akan berbahaya. Nah, untuk menormalkan detak jantung kita cukup membasuhkan anggota tubuh kita dengan berwudu. Karena menurut informasi yang Bu Diva dapat, ketika ada air yang menyentuh tubuh kita, itu akan menjadi relaksasi untuk tubuh kita sendiri. Kita akan mendapatkan ketenangan. Coba teman-teman rasakan ketika mandi, ketika teman-teman membasahi tubuh teman-teman, pastinya teman-teman akan merasakan sensasi yang membuat tubuh kita menjadi berbeda, lebih segar, sehingga detak jantung pun akan merasakan relaksasi atau kenyamanan untuk berdetak. Selanjutnya yaitu terhindar dari penyakit kulit. Karena berwudu itu kita membasuh kulit dengan air, insya Allah kotoran-kotoran yang di tangan kita ataupun yang di tubuh lainnya yang terkena air wudu akan hilang kotoran-kotornya, sehingga kita akan terhindar dari penyakit kulit. Sampai sini saja Bu Diva akan menyampaikan proyek untuk teman-teman, yaitu tuliskan dan kreasikan doa setelah berwudu pada kertas HVS. Teman-teman masih ingat tidak doa setelah berwudu apa?
Nah, teman-teman boleh menuliskannya di kertas HVS, lalu teman-teman kreasikan doa wudhu tersebut. Teman-teman boleh memberikan gambar, tetapi pastikan doanya itu tidak terhalang oleh gambar yang teman-teman buat. Dan agar tidak tertukar tugasnya, harus diberikan apa di kertas HVS-nya? Ya, diberikan nama dan kelasnya ya. Sampai sini, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya saja kepada Ustazah Diva melalui chat pribadi WhatsApp. Kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk Bu Diva juga. Pastikan teman-teman menerapkan adab dalam berwudu ya. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja ya.